Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman sama aku. Di video kali ini aku mau berbagi tips atau caranya gimana kita cara mengelola keuangan hasil dari warung kita yang pendapatannya tidak pasti. Nah, gimana caranya supaya kita itu warung kita tetap terus berjalan. Kalau kita jualan di teras rumah yang seperti ini, kita tuh harus benar-benar bisa mengatur keuangan, karena keuntungan kita jualan di teras rumah itu tidak terlalu besar ya. Kalau teman-teman atau kita cara mengelola keuangannya itu salah, itu bakalan fatal teman-teman. Nah, di sini aku mau berbagi tips caranya gimana kita bisa menyisihkan uang hasil dari jualan kita. Ini contoh ibaratnya di warung aku ya teman-teman. Nanti bisa disesuaikan dengan warung teman-teman. Kalau cara menyisihkan uang itu cukup simpel ya. Nah, kalau uang jualan sama uang pak suami itu jangan sampai dijadikan satu ya. Itu nanti bakal nggak ketemu dan pasti bakal berantakan, karena uang yang hasil kita jualan itu tidak bisa disatukan sama uang yang lain, harus benar-benar pure hasil uang dari kita jualan. Kalau kita jualan yang seperti ini, kita harus benar hati-hati, jangan terlalu banyak pengeluaran, itu juga tidak bagus ya, sesuaikan sama pendapatan. Nah, aku di sini biasanya kalau uang hasil jualan aku di sini aku tidak melibatkan uang pak suami. Menurutku uang pak suami itu beda, tidak aku campurin sama uang hasil jualan aku. Yang pertama itu menurutku jangan terlalu banyak hutang ya teman-teman. Kalau kita belanja terus kita kekurangan biaya, itu lebih baik belanja yang seadanya. Jangan mudah untuk mengambil dulu atau membayar di belakang, nanti itu benar-benar nanti kita akan keteter. Terus jangan sering-sering di warung kita itu menghutangkan gitu ya. Kalau kita sering-sering menghutangkan, kalau modal kita lebih atau modal kita itu banyak, itu nggak masalah teman-teman. Tapi kalau modal kita pas-pasan, lebih baik jangan, karena nanti efeknya itu dagangan habis, duit habis ya. Sedangkan orang yang hutang itu belum tentu semua orang itu ngerti atau enggak semua orang itu paham kalau duit di warung kita itu buat muter lagi ya, nanti buat belanja lagi, buat kebutuhan yang lain seperti itu. Pokoknya kita tuh harus hati-hati dalam mengelola keuangan yang hasilnya itu tidak pasti ya teman-teman. Nah, ini tuh hasil aku teman-teman. Kemarin aku jualan sehari, alhamdulillah banget aku dapat di 250.000 ya. Nah, ini untuk koin biasanya aku pisah, terus nanti aku masukin ke dalam toples. Nah, kalau yang ini biasanya nanti aku buat kembalian. Terus kalau yang lain-lain ini nanti aku sebagian buat belanja dan sebagian lagi nanti aku simpen. Kalau 250.000 itu biasanya yang aku simpen 100.000 ya teman-teman. Yang 150.000 itu nanti aku buat belanja lagi. Karena kalau kita jualan yang seperti ini dengan penghasilan yang 250 ini, pasti jajanan atau enggak makanan di warung kita itu sudah banyak yang kosong ya. Nah, itu sebaiknya kita lebih baiknya lagi kalau 250 itu hanya untuk disimpan yang 100-nya saja. Selebihnya itu nanti buat belanja yang lain-lain yang enggak ada. Nah, untuk uang yang 100.000 itu yang aku simpan biasanya aku buat bayar sewa tempat, terus buat bayar listrik, terus buat biaya pendidikan, terus buat biaya yang tak terduga ya teman-teman. Karena kita itu nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, tapi kalau kita sedikit demi sedikit kita nabung, insya Allah ya teman-teman, itu kan dari yang kecil lama-lama nanti menjadi besar ya.
Nah, seperti itu. Nah, kalau kita jualan di teras rumah itu kan penghasilannya tidak pasti ya teman-teman. Nah, kita tuh harus mengikuti ini ya, tren ya teman-teman. Nah, aku tuh jualan enggak offline ya, online juga iya, terus dari GrabFood, terus ShopeeFood, terus GoFood, terus di aplikasi WA ya, terutama yang paling banyak itu ada di WA. Hampir 60% itu kebanyakan dari WA ya teman-teman. Mereka pesennya itu biasanya kebanyakan dari WA. Nah, untuk pemesanan dari WA atau dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood itu biasanya aku tidak menerima uang cash. Biasanya mereka kakak-kakak itu dibayar lewat aplikasi Dana, Oppo, Qrish. Nah, untuk pembayaran seperti itu biasanya tidak aku ambil langsung ya teman-teman. Menurutku itu sudah menabung. Nah, untuk uang yang cash di warung aku biasanya aku buat muter lagi. Tapi kalau sudah ada di tabungan kita biasanya aku ambil 1 bulan sekali ya. Itu aku buat membayar sewa tempat, terus buat membayar listrik, buat membayar pendidikan anak-anak, terus buat sebagian aku simpan untuk biaya yang tidak terduga ya teman-teman. Karena hal-hal seperti itu kadang kita tidak tahu. Hal-hal yang tak terduga itu seperti apa teman-teman? Contoh, kalau ada kerusakan di warung kita ya, seperti blender, kompor, atau enggak yang lain-lain ya. Karena kalau hal-hal yang tak terduga itu banyak banget teman-teman. Jadi harus ada uang yang disisihkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini aku kasih contohnya seperti apa biasanya kakak-kakak itu bayar pakai QRIS ya teman-teman. Nah, ini seperti ini yang biasanya kakak-kakak bayar itu. Terus dan seperti ini mereka kalau pesan di WA ya, seperti ini. Ini contohnya yang biasa mereka pesan itu seperti itu. Nah, buat teman-teman, menurutku kalau jualan di teras rumah itu cocok banget kalau kita ikutin tren ya. Jadi jangan cuman offline, online juga harus kita ikutin. Karena nggak semua orang itu mungkin kalau offline itu kan harus datang ke rumah. Nah, kalau ini kan kalau online kan mereka bisa pesan lewat WA, bisa pesan lewat aplikasi yang lain ya, seperti GoFood atau GrabFood. Nah, itu akan memudahkan kita mendapat cuan yang lebih banyak gitu ya. Kalau aku seperti itu teman-teman. Jadi nggak harus offline saja. Nah, ini tuh tinggal disesuaikan dengan pendapatan teman-teman di rumah ya. Seandainya teman-teman di rumah itu sehari dapat 100.000, itu yang 25.000 bisa disimpan. Terus yang 75.000 itu buat modal lagi ya. Karena kalau kita pengen menambah barang-barang yang lebih banyak, itu harus lebih dari target yang biasanya kita belanja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videoku. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.